Hai guys, bertemu lagi dengan aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United ditahan imbang oleh Newcastle United dengan skor 1-1. Sementara Rans Cilegon FC berhasil promosi ke Liga 1. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengaku punya lini tengah terbaik di dunia. Nah, sementara rival abadi mereka yaitu Barcelona harus mengorbankan satu pemain demi memboyong Matthijs de Ligt. Pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti mengatakan kalau El Real punya trio lini tengah terbaik yang gak tertandingi. Trio tersebut berisikan Luka Modric, Toni Kroos, dan Casemiro. Ancelotti menganggap kalau trio tersebut tampil konsisten dalam satu dekade terakhir. Ancelotti bahkan menyebut nggak ada yang selevel dengan mereka. Sementara itu lini penyerangan yang diisi oleh Vinicius, Karim Benzema, dan Marco Asensio juga sedang tajam-tajamnya. Gelandang muda Barcelona Gavi menjadi pemain yang paling banyak disorot di musim ini. Gavi disebut bakal menjadi salah satu bintang masa depan Barcelona. Blaugrana sendiri mendatangkan Gavi dari Akademi Los Palacios. Di saat yang sama, Gavi juga menjadi incaran dua klub ibu kota Spanyol yakni Real Madrid dan Atletico Madrid. Hal ini disampaikan oleh mantan pelatih Akademi Gavi Manuel Vasco. Akan tetapi Gavi yang sempat ditawar dua klub raksasa menolak dan lebih memilih Barcelona. Barcelona disebut nggak main-main untuk menggait bek tengah Juventus yakni Matthijs de Ligt. Untuk bisa memboyongnya ke Camp Nou, Blaugrana bahkan rela mengorbankan satu pemainnya. Alasannya karena de Ligt punya bandrol harga selangit. Kabarnya Barcelona bakal melepas gelandang serang asal Brazil mereka yakni Filipe Coutinho. Coutinho sendiri saat ini tengah menjadi bidikan sejumlah klub. Blaugrana baru akan melepas Coutinho seandainya ada klub yang menawarkan harga tinggi. Liverpool membidik Eduardo Camavinga yang sulit mendapatkan menit bermain di Real Madrid. Nah, di kabar Premier League lainnya ada juga Manchester United yang mengincar kiper Aston Villa yakni Emiliano Martinez. Liverpool berencana mendatangkan gelandang baru pada musim depan. Daily Mail mengklaim kalau The Reds tertarik merekrut gelandang muda Real Madrid yakni Eduardo Camavinga. Sementara itu peluang The Reds untuk menggait Camavinga juga terbuka cukup lebar. Pasalnya gelandang muda asal Prancis ini mulai berpikir untuk cabut dari Santiago Bernabeu. Alasannya karena Camavinga jarang mendapatkan tempat di skuad El Real. Pada musim ini Camavinga baru memainkan 17 pertandingan di berbagai ajang. Kiper Arsenal Aaron Ramsdale baru-baru ini membeberkan pengakuan yang mengejutkan. Ramsdale mengaku pernah mogok bertanding saat masih membela Sheffield United. Ramsdale menceritakan kalau saat itu Sheffield telah ingkar janji kepadanya. Sebelumnya Sheffield United menyebut akan melepas sang kiper seandainya ada tawaran yang masuk. Akan tetapi Sheffield justru menolak semua tawaran yang datang. Akibatnya Ramsdale sempat mogok main saat menghadapi West Brom. Manchester United dikabarkan tertarik untuk mendatangkan penjaga gawang Aston Villa yakni Emiliano Martinez. Kabarnya setan merah sudah memantau penampilan Martinez cukup lama. Martinez dinilai bisa menjadi pengganti sang kiper utama yakni David De Gea. Pasalnya sampai saat ini masa depan De Gea di Old Trafford masih belum jelas. De Gea belum memperpanjang kontraknya yang akan berakhir pada tahun 2023. Conor Gallagher disebut bakal kembali memperkuat Chelsea di musim depan. Sebelumnya pada bulan Mei yang lalu Chelsea meminjamkan Gallagher ke Crystal Palace. Berseragam Crystal Palace, Gallagher tampil apik dengan mencetak 4 gol dan 3 assist. Hal ini pun membuat pelatih The Blues Thomas Tuchel merasa berkesan. Tuchel mengatakan kalau Gallagher sudah masuk ke dalam rencananya pada musim depan. Tuchel juga mengaku puas melihat performa Gallagher di sana.
Next, Sadio Mane memberi Mohamed Salah pujian setinggi langit dan sebut Salah sebagai pemain terbaik di dunia. Nah, kita jauh ke Italia, ada Juventus yang menawarkan Arthur ke sejumlah klub. Penyerang Liverpool Sadio Mane memberikan pujian kepada rekan setimnya yakni Mohamed Salah. Mane menilai kalau bomber asal Mesir tersebut pantas menjadi pemain terbaik di dunia. Mane mengatakan kalau Salah selalu tampil konsisten dan mencetak gol hampir di setiap pertandingan. Di musim ini Salah mampu mengemas 22 gol dari 24 pertandingan di berbagai ajang. Selain itu Mane juga bilang kalau Liverpool beruntung memiliki pemain sekelas Salah. Juventus dikabarkan tengah menawarkan gelandang mereka Arthur ke Arsenal. Arthur bakal dilepas Bianconeri pada putaran kedua musim 2021-2022 dengan status pemain pinjaman. Arthur sendiri telah menjalani musim keduanya bersama Bianconeri. Sebelumnya gelandang asal Brazil ini diboyong dari Barcelona dengan mahar sebesar 72 juta euro. Selain ditawarkan ke Arsenal, kabarnya Bianconeri juga menawarkan Arthur ke Paris Saint-Germain. Bek sayap kanan Arsenal Ainsley Maitland-Niles meminta manajemen klub untuk melepasnya di musim dingin nanti. Sejauh ini Niles tengah menjadi bidikan klub ibu kota Italia AS Roma. Rumor ketertarikan ini disampaikan oleh jurnalis sepak bola kenamaan Fabrizio Romano. Fabrizio mengklaim kalau saat ini kedua klub tengah bernegosiasi terkait transfer Niles. Fabrizio bilang kalau skuad Serigala Ibu Kota ingin meminjam Niles dengan opsi pembelian di akhir musim sebesar 10 juta euro. Mikel Arteta belum puas dengan komposisi pemain Arsenal dan bakal mendatangkan pemain baru di bulan Januari nanti. Nah, kita pindah ke Chelsea guys, ada John Terry yang bakal datang dan mengisi staf kepelatihan. Pada musim panas yang lalu, Arsenal sudah menghabiskan 150 juta euro untuk belanja pemain. Sejumlah pemain pun didatangkan ke Emirates mulai dari Ben White sampai Martin Odegaard. Tetapi walaupun begitu, pelatih Arsenal Mikel Arteta mengaku belum puas dengan komposisi skuadnya. Kabarnya Arteta berencana merekrut pemain anyar di musim dingin nanti. Arteta juga mengatakan kalau kedatangan pemain anyar bisa membantu Arsenal untuk bersaing merebutkan posisi 4 besar klasemen. John Terry dikabarkan bakal kembali merapat ke Chelsea. Media The Athletic mengklaim kalau John Terry akan menjadi bagian dari staf kepelatihan The Blues. Mantan bek tengah timnas Inggris ini disebut ingin mengikuti jejak Pat Cech. Sebelumnya Cech telah kembali merapat ke Stamford Bridge sebagai direktur teknik klub. John Terry sendiri bukanlah sosok asing bagi warga Stamford Bridge. Sebelumnya John Terry mengabdi di skuad The Blues selama 17 tahun. Kiper Manchester United David De Gea menceritakan pengalamannya sejak dilatih oleh Ralf Rangnick. De Gea mengaku kalau Rangnick menerapkan metode latihan berintensitas tinggi. De Gea menyebut Rangnick selalu meminta para pemain untuk berlatih dengan energi ekstra. Selain itu Rangnick juga meminta De Gea untuk meraih clean sheet di setiap pertandingan. Walaupun punya metode latihan keras, De Gea mengaku menikmati sesi latihan Rangnick. Di musim ini De Gea menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang skuad The Red Devil. Berita selanjutnya, Thomas Tuchel membeberkan alasan mengapa dia memainkan Lukaku yang belum sepenuhnya fit. Nah, bicara soal fit, buruknya kondisi Wolverhampton membuat laga Premier League-nya kembali ditunda. Pada laga menghadapi Aston Villa kemarin, pelatih Chelsea Thomas Tuchel memainkan Romelu Lukaku. Padahal bomber asal Belgia tersebut masih belum fit. Oleh sebab itu Tuchel membeberkan alasan memainkan Lukaku. Tuchel bilang kalau hal tersebut sudah dibicarakan langsung dengan sang striker. Saat itu Lukaku mengatakan sanggup bermain selama 45 menit saja. Dan pada laga tersebut Lukaku mampu menyumbangkan 1 gol. Premier League resmi menunda laga antara Arsenal kontra Wolverhampton. Alasannya karena Wolverhampton kekurangan pemain akibat badai COVID-19. Selain itu pemain Wolverhampton juga banyak yang absen akibat cedera.
Sebelumnya Wolverhampton juga meminta penundaan pertandingan kepada Premier League. Laga ini menjadi laga kedua yang ditunda oleh Wolverhampton karena sebelumnya mereka juga menunda laga melawan Watford karena alasan yang sama. Rans Cilegon FC berhasil promosi ke Liga 1 setelah mengalahkan PSIM Jogja dengan 3 gol tanpa balas. Nah, menemani Rans ada juga Persis Solo yang maju setelah menekuk Martapura Dewa United. Selamat! Rans Cilegon FC berhasil menjadi tim pertama yang promosi ke Liga 1. Pada laga semifinal melawan PSIM Jogja, klub berjuluk The Prestige Phoenix ini mampu unggul dengan skor telak 3-0. 3 gol Rans Cilegon dicetak oleh tendangan titik putih Bima Ragil, Alvin Tuasalamoni, dan Christian Gonzalez. Sampai peluit panjang dibunyikan, gak ada tambahan gol yang tercipta. Sementara itu rival Astori kembali membawa keberuntungannya. Sebelumnya rival mampu membawa 3 klub yang dia bela promosi ke Liga 1. Persis Solo menyusul Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1 musim depan. Pada laga semifinal menghadapi Martapura Dewa United, Laskar Sambernyawa berhasil unggul dengan skor 1-2. 2 gol Persis dicetak oleh Alberto Gonçalves dan Fabiano Beltrame. Sementara Martapura Dewa United cuma bisa membalas 1 gol lewat Slamet Budiono. Nantinya Persis Solo akan menghadapi Rans Cilegon FC untuk merebutkan gelar juara. Rencananya laga ini bakal digelar di Stadion Pakansari hari Kamis mendatang. Hamka Hamzah berpeluang akan pensiun dari dunia sepak bola. Langkah ini diambil Hamka setelah berhasil membawa Rans Cilegon FC promosi ke Liga 1. Rans berhasil promosi ke Liga 1 setelah mengalahkan PSIM Jogja di partai semifinal. Dalam laga tersebut, kabarnya Hamka bermain dengan mengalami cedera ACL. Tim dokter mengatakan kalau Hamka Hamzah nggak bisa merumput lagi akibat otot ACL di lututnya robek. Menurut Hamka Hamzah, peluangnya untuk pensiun sudah mencapai 80%. Premier League mengumumkan ada 103 kasus COVID-19 yang menimpa pemain dan staf klub. Jumlah ini menjadi rekor terbanyak sejak pandemi yang merebak di tahun lalu. Dilansir dari Sky Sport, Premier League melakukan 15.186 tes dari tanggal 20 sampai 26 Desember. Dari tes tersebut sebanyak 103 orang yang dinyatakan positif. Walaupun kasus positifnya membludak, Premier League masih berlanjut sesuai jadwal. Walaupun belum resmi bergabung, Barcelona sudah menjual jersey Ferran Torres. Sementara itu, Robert Lewandowski berhasil menyabet 2 penghargaan Globe Soccer Award. Winger Manchester City Ferran Torres dikabarkan selangkah lagi akan merapat ke Barcelona. Kabarnya Torres sudah menjalani tes medis di skuad Blaugrana. Torres sendiri hengkang setelah mengabdi di Etihad selama 1,5 tahun. Torres langsung didatangkan oleh Barcelona setelah Sergio Aguero memutuskan untuk pensiun. Tetapi walaupun belum resmi menjadi pemain Barcelona, kabarnya jersey Ferran Torres sudah dijual dan bisa dipesan oleh para supporter. Pada penghargaan Globe Soccer Awards, Robert Lewandowski berhasil menyabet 2 penghargaan sekaligus, yakni pemain terbaik pilihan penggemar dan Maradona Awards. Berikutnya ada Cristiano Ronaldo yang menyabet penghargaan pencetak gol sepanjang masa. Selanjutnya lagi ada Kylian Mbappe yang meraih gelar pemain terbaik pria. Lanjut, Leonardo Bonucci berhasil mendapat gelar pemain bertahan terbaik. Sementara Gianluigi Donnarumma memenangkan penjaga gawang terbaik. Manchester United gagal meraih kemenangan dalam laga lanjutan Premier League. Pada laga tersebut, Cristiano Ronaldo CS ditahan imbang Newcastle United dengan skor 1-1. Newcastle sendiri mampu unggul cepat lewat gol Alan Saint-Maximin. Sementara di babak kedua, Edinson Cavani berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Sampai peluit akhir dibunyikan, gak ada gol tambahan yang tercipta.
Hasil ini pun membuat Setan Merah tertahan di posisi 7 klasemen dengan mengkoleksi 28 poin. Guys, kita masuk ke baca-bacain komen. Ini dari Lord Zian. Kak, kira-kira Indonesia bisa juara Piala AFF? Iya dong guys, bisa banget. Kita harus optimis dan support. Jangan lupa nobar ya guys. Next, ini dari Eko Raharjo. Cie, Neymar atlet kesukaannya Kakak Rizka. Iya guys, Neymar lagi cedera, aku sedih banget. Tapi aku tetap suka kok walaupun dia belum main. Nah, buat kamu yang komennya mau dibacain juga, bisa komen di bawah. Sampai jumpa.